Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Pratiwi dari mata kuliah Keterampilan Dasar PAUD. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran saya yang berjudul Prinsip-prinsip praktis pembelajaran PAUD. Ada 10 prinsip pembelajaran pada PAUD. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Terdapat beberapa tingkatan yang tersusun secara hierarki, yaitu kebutuhan fisik, keamanan, kasih sayang, harga diri, kondisi, estetika, dan aktualisasi diri. Yang kedua, pembelajaran anak sesuai dengan perkembangan anak. Pembelajaran anak usia dini harus disesuaikan dengan perkembangan anak, baik usia maupun kebutuhan individu anak. Setiap anak berbeda perkembangannya dengan anak yang lain, ada yang cepat dan ada yang lambat. Oleh karena itu, guru harus memahami kebutuhan khusus atau kebutuhan individu anak. Dengan adanya PAUD diarahkan untuk memfasilitasi setiap anak dengan lingkungan dan bimbingan belajar yang tepat agar anak dapat berkembang sesuai kapasitas genetisnya. Yang ketiga, mengembangkan kecerdasan majemuk. Ukuran kecerdasan anak bukan pada kemampuan kognitif, melainkan pada kematangan emosi. Dengan demikian, meskipun anak telah mampu membaca, menulis, dan berhitung dengan baik, belum tentu anak tersebut cerdas. Justru sebaliknya, ada kemungkinan stimulasi yang berlebihan sehingga perkembangan kecerdasan anak menjadi terabaikan. Yang keempat, belajar melalui bermain. Bermain yaitu suatu proses pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk anak usia dini dengan menggunakan strategi, metode bahan, dan media yang menarik. Permainan dapat diikuti anak secara menyenangkan. Melalui permainan, anak dapat diajak bereksplorasi, menemukan, dan memanfaatkan benda-benda di sekitarnya. Yang kelima, tahapan perkembangan anak usia dini. Pembelajaran anak usia dini hendaknya dilakukan secara bertahap, mulai dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks, dan dari diri sendiri ke lingkungan sosial. Yang keenam, anak sebagai peserta didik aktif. Pembelajaran ditujukan untuk membangkitkan anak untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar. Tugas guru menciptakan situasi dan kondisi belajar yang baik, sehingga anak termotivasi dan muncul inisiatif untuk berperan secara aktif. Yang ketujuh, interaksi sosial anak. Anak sangat membutuhkan interaksi ketika anak berinteraksi dengan orang dewasa, orang tua, guru, dan teman sebayanya, maka anak tersebut akan belajar. Tanpa belajar bahasa pada usia 4-5 tahun, ia telah mempunyai kosakata lebih dari 14.000 kosakata. Yang kedelapan, lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif sangat mempengaruhi proses belajar dan bermain terhadap anak, yang artinya lingkungan belajar harus bebas dari benda-benda tajam yang dapat mengancam keselamatan anak, termasuk bahan mainan dan cat pewarna yang tidak menimbulkan iritasi pada kulit saat digunakan, serta ruangan yang aman nyaman bagi anak. Yang kesembilan, merangsang kreativitas dan inovasi. Kegiatan pembelajaran di PAUD harus merangsang daya kreativitas dengan tingkat inovasi yang tinggi. Proses kreativitas dan inovasi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal yang baru. Yang ke-10, mengembangkan kecakapan hidup. Kecakapan pada anak harus dilatih sejak dini, agar kelak anak berkembang menjadi manusia yang utuh, memiliki kepribadian atau akhlak mulia, cerdas, terampil, serta mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dimaksudkan agar anak belajar untuk menolong diri sendiri, disiplin, mampu bersosialisasi, dan memperoleh bekal keterampilan dasar yang berguna untuk kelangsungan hidupnya. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Semoga dapat membantu dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.